Niatnya mau nyinyir pemain timnas Indonesia, Malaysia tertampar balik harga diri mereka sampai skakmat. Saat timnas Indonesia bikin gempar, jadi pembahasan media mancanegara, Malaysia apalah. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Nilai pasar pemain naturalisasi timnas Malaysia Facundo Garces ternyata tidak seujung kuku dari Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes. Kepindahan Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes dari Venezia FC menuju Sassuolo resmi menjadi sorotan publik bahkan hingga ke negara tetangga Malaysia. Bukannya memberi ucapan selamat, salah satu media di negeri jiran justru melontarkan sindiran pedas yang menyebut Serie A masih kalah pamor dibanding La Liga. Jay Itzes memutuskan untuk bergabung dengan Sassuolo untuk mengarungi musim 2025-2026. Keputusan ini mengakhiri spekulasi panjang yang sempat mengaitkan dirinya dengan sejumlah klub papan atas Liga Italia. Posisi Itzes di Venezia memang mulai goyah usai klub tersebut terdegradasi dari Serie A musim lalu. Meski begitu, performanya terbilang impresif. Bek berusia 25 tahun itu tampil solid dalam 35 pertandingan dan menjadi salah satu pemain paling konsisten di tim berjuluk 1, Leoni Alati. Awalnya, Torino menjadi kandidat terkuat untuk merekrut Itzes. Bahkan laporan menyebut sang pemain sudah mencapai kesepakatan kontrak 4 tahun dengan bayaran 1 juta euro per musim. Jay Itzes pun dikabarkan absen di pramusim Venezia demi mempersiapkan kepindahannya. Namun, skenario berubah ketika Sassuolo datang membawa tawaran yang lebih menggoda. Berdasarkan informasi dari jurnalis kenamaan Italia, Gianluca De Marzio dan Nicola Sacchira, Sassuolo menawari kontrak senilai 1,1 juta euro per tahun atau sekitar 20,8 miliar rupiah, belum termasuk bonus performa. Mereka juga berani membayar biaya transfer sebesar 8 juta euro atau sekitar 151 miliar rupiah plus bonus tambahan. Itzes telah tiba di markas Sassuolo untuk menjalani tim tes medis dan menuntaskan proses transfer. Kehadirannya diharapkan menjadi pilar utama di lini belakang Ai Nero Verdi dalam musim debut mereka kembali di Serie A. Namun, kabar ini justru disambut sinis oleh media Malaysia OneFootball.my. Melalui akun X resminya @OneFootballM, mereka menulis, sindiran tersebut diyakini berkaitan dengan keberadaan pemain naturalisasi anyar timnas Malaysia, Facundo Garces, yang kini memperkuat klub La Liga, Deportivo Alaves. Menariknya, jika dilihat dari nilai pasar, Jay Itzes justru jauh lebih berharga dibanding Garces. Berdasarkan data pasar pemain, nilai Jay Itzes mencapai 7,5 juta euro atau lebih dari 2 kali lipat nilai Facundo Garces yang hanya sekitar 2 juta euro. Perbandingan ini semakin menegaskan bahwa kualitas Itzes berada di level atas meski ada pihak yang meremehkan kompetisi Serie A. Beralih pada berita selanjutnya, sejumlah media lokal ASEAN secara tidak terbuka mengakui iri dan takjub dengan perkembangan pesat timnas Indonesia yang tinggal selangkah menjelma menjadi raksasa Asia baru. Namun uniknya, di hadapan forum resmi, federasi mereka enggan mengakuinya secara terbuka. Media Australia mengaku tak bisa membayangkan tim yang baru dibentuk sudah memperlihatkan potensi yang luar biasa. Mereka sampai membayangkan bagaimana kekuatan Indonesia dalam waktu 3 tahun ke depan, dan setelah mereka sudah menguasai filosofi serta chemistry yang semakin padu. Bukan tidak mungkin level Indonesia akan berada di atas Australia dan menjadi pesaing utama Jepang. Indonesia bukan lagi sekedar tim ASEAN. Era kebangkitan Garuda yang menggetarkan Asia. Hari ini, di saat dunia sepak bola Asia terus berkembang pesat, satu kenyataan mulai tak terbantahkan di timnas Indonesia telah melesat jauh meninggalkan level Asia Tenggara. Sebuah transformasi besar yang tak kalah
tidak lagi bisa ditutupi, bahkan oleh negara-negara tetangga sekalipun. Secara diam-diam, seluruh negara ASEAN mulai mengakui kekuatan baru yang lahir di Nusantara. Mereka tahu ini bukan lagi tim yang sama seperti 10 atau 15 tahun lalu. Ini adalah Garuda baru yang tajam, matang, dan haus prestasi. Timnas Indonesia hari ini dipenuhi segudang pemain bintang. Bukan hanya nama-nama lokal yang berkompetisi di Liga 1, tetapi para pesepak bola diaspora yang menjadi pemain inti di klub-klub besar Eropa. Kita bicara tentang pemain yang bukan sekedar numpang latihan atau duduk di bangku cadangan saja. Mereka adalah bagian dari starting 11 di Liga top seperti Eredivisie Belanda, Serie A Italia, hingga Liga Belgia. Bahkan beberapa dari mereka sudah mencicipi atmosfer Liga Champions Eropa, kompetisi antar klub paling elit di dunia. Mereka datang membawa DNA sepak bola modern yang selama ini kurang dimiliki pemain-pemain kita. Dan kini, dengan masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, sebuah dimensi baru telah dibuka. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda dan mantan direktur pengembangan pemain muda Barcelona, bukanlah nama sembarangan. Kedatangannya ke Indonesia menggemparkan bukan hanya publik tanah air, tetapi juga negara-negara tetangga. Mereka mulai sadar Indonesia tidak main-main. Federasi Sepak Bola Indonesia benar-benar ingin menjadikan timnas sebagai kekuatan yang bukan hanya menakutkan di Asia Tenggara, tapi juga di kancah Asia, bahkan dunia sekalipun. Yang menarik, meskipun skuad ini baru terbentuk dan chemistry antar pemain masih dalam tahap awal, timnas Indonesia telah menunjukkan kemampuan luar biasa. Dalam beberapa pertandingan terakhir melawan tim-tim besar Asia, Indonesia tidak tampil inferior. Mereka bermain berani, menyerang, disiplin, dan terstruktur. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia bisa bersaing, tapi seperti apa menakutkannya tim ini jika sudah terbentuk sempurna dalam 3 tahun ke depan? Dengan Patrick Kluivert di pucuk kepelatihan, dengan semakin banyaknya pemain muda potensial, dengan federasi yang kini lebih profesional dan tetap terbuka terhadap perkembangan global, maka dalam 3 tahun ke depan Indonesia bisa menjelma menjadi raksasa baru Asia. Target untuk lolos ke Piala Dunia bukan lagi sekedar mimpi, itu menjadi sesuatu yang masuk akal, realistis, dan juga semangat. Mereka memiliki kekuatan yang semakin dekat untuk dicapai. Di sisi lain, negara-negara kuat ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa Indonesia kini sudah sangat jauh meninggalkan mereka dalam hal kualitas skuad, organisasi, dan juga ambisi. Tapi lucunya, mereka enggan mengakuinya secara terbuka. Kalau kita perhatikan di media resmi tingkat Asia atau dalam forum-forum IFC, mereka masih mencoba menyembunyikan kekaguman itu. Mereka masih berbicara seolah persaingan di ASEAN masih seimbang. Tapi, fakta berbicara lain. Jika kita melihat media lokal mereka, baik itu koran, olahraga, portal daring, maupun diskusi-diskusi publik di forum fans, maka akan terlihat jelas ada rasa iri, waspada, dan bahkan takut terhadap kemajuan Indonesia. Di Vietnam, media seperti Bongda Plus dan The Tao mulai menurunkan banyak opini kritis terhadap federasi mereka. Mereka mengatakan bahwa Vietnam harus segera mencari jalan baru jika tak ingin tertinggal dari Indonesia. Beberapa pengamat bahkan menyebut Indonesia sebagai tim yang membuat kami resah. Di Thailand, muncul narasi bahwa sepak bola mereka stagnan, sementara Indonesia sedang berlari kencang. Bahkan pelatih mereka sempat menyindir bahwa tim ASEAN sekarang lebih banyak bergantung pada pemain asing. Tapi publik mereka tahu itu hanyalah bentuk frustasi karena mereka tak bisa mengikuti jejak Indonesia. Sementara di Malaysia, kekhawatiran itu muncul dalam bentuk penolakan terhadap laga uji coba. Ya, Indonesia pernah mengajak Malaysia untuk beruji coba sebagai bagian dari persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Namun Malaysia memilih mundur dengan berbagai alasan teknis. Tapi di balik itu, masyarakat sepak bola tahu Malaysia belum siap untuk menerima kenyataan pahit bahwa mereka bisa dipermalukan di kandang sendiri. Semua ini menunjukkan satu hal yang pasti. Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi dominasi tradisional ASEAN.
Negara dan negara tetangga boleh saja menyembunyikan kekuatan mereka di balik kata-kata manis, tapi hati kecil mereka tahu kekuatan Indonesia sekarang berbeda. Garuda bukan lagi simbol semata, tapi kini benar-benar siap mencakar siapa saja, bahkan di level Asia. Dan kita semua tahu ini baru permulaan. Dalam 3 tahun ke depan, dengan pembentukan skuad yang semakin solid, filosofi sepak bola yang jelas, dan dukungan penuh dari rakyat, pemerintah, serta federasi, timnas Indonesia bisa menjadi wajah baru di Asia di Piala Dunia. Kepada negara-negara ASEAN, mungkin sekarang belum saatnya kalian mengakui secara terbuka. Tapi sejarah akan mencatat bahwa kalian semua pernah berdiri sejajar dengan Indonesia. Sebelum akhirnya, Garuda terbang jauh lebih tinggi menuju langit Asia dan dunia. Kebangkitan timnas Indonesia, ancaman baru di Asia yang mulai diperhitungkan dunia. Sebuah transformasi besar tengah terjadi di tubuh skuad Garuda, dan ini bukan hanya disadari oleh masyarakat Indonesia sendiri, tapi juga oleh sejumlah negara tetangga dan bahkan raksasa-raksasa Asia yang selama ini mendominasi sepak bola benua. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai media lokal dari negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia secara terang-terangan mulai mengakui kekuatan baru yang sedang dibangun oleh timnas Indonesia. Mereka melihat bahwa meskipun skuad ini bisa dibilang baru dilahirkan kembali, namun performa dan kualitasnya benar-benar menggetarkan. Bahkan di kolom-kolom komentar media sosial mereka, para fans menyuarakan rasa kagum, dan tak sedikit pula yang menyatakan kekhawatiran untuk berhadapan langsung dengan tim ini. Yang membuat semua pihak tercengang adalah nilai pasar atau market value skuad timnas Indonesia saat ini. Data terbaru menunjukkan bahwa market value timnas Indonesia telah melampaui 2 kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Australia. Ini adalah fakta yang tak bisa disangkal dan menjadi bukti nyata bahwa pemain-pemain yang membela Garuda saat ini memiliki kualitas tinggi, bahkan setara dengan pemain yang tampil di level elit sepak bola Eropa. Beberapa media di kawasan Asia Tenggara menyebut bahwa kekuatan timnas Indonesia saat ini setara dengan Korea Selatan, salah satu tim terkuat di Asia yang langganan tampil di Piala Dunia. Tentu, ini bukan pernyataan yang dibuat asal-asalan. Mereka mendasarkan penilaian pada kualitas individu, kecepatan permainan, disiplin taktik, serta gaya bermain modern yang mulai diterapkan oleh pelatih-pelatih Eropa yang ingin menangani skuad Garuda. Meski timnas Indonesia baru terbentuk kembali dengan susunan pemain yang mayoritas belum terlalu lama bermain bersama, namun chemistry yang mulai tumbuh di antara mereka menunjukkan potensi besar untuk berkembang dalam waktu cepat. Bahkan dalam kondisi baru terbentuk, Indonesia sudah mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Asia. Maka muncul satu pertanyaan besar, bagaimana jika tim ini berkembang dan matang dalam 2 hingga 3 tahun ke depan? Satu momen yang menyita perhatian besar publik Asia adalah saat timnas Indonesia menghadapi Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Secara hasil akhir, Indonesia memang kalah dengan skor telak 5-1. Tapi jika kita menonton pertandingan tersebut secara utuh, kita akan menyadari bahwa yang unggul bukan hanya mereka mencetak gol, tapi mereka juga. Mereka yang mampu mendominasi jalannya pertandingan, dan itulah yang dilakukan timnas Indonesia. Media-media Australia bahkan dengan jujur mengakui bahwa ketika tim mereka menjamu Indonesia di kandang sendiri, suasana berubah menjadi sangat menegangkan. Bukan karena skor, tapi karena cara bermain Indonesia yang benar-benar di luar dugaan. Timnas Indonesia menerapkan berada di posisi 100 total football, gaya sepak bola yang menyerang khas Belanda yang mengandalkan pergerakan tanpa masalah, penguasaan ruang serta transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Para pemain Australia pun kewalahan. Mereka kesulitan mengatur nafas. Bahkan walau bermain di hadapan pendukungnya sendiri, mereka terpaksa bermain lebih bertahan karena Indonesia menekan mereka habis-habisan. Jantung pertahanan Australia dipaksa bekerja keras di sepanjang pertandingan. Bahkan komentator lokal menyebut ini adalah serangan demi serangan yang terasa seperti tidak ada habisnya. Walaupun Indonesia kebobolan dan kalah, tapi gaya bermain serta mentalitas mereka menyampaikan pesan kuat. Tim ini sudah siap naik level. Lalu bagaimana jika timnas Indonesia sudah terbentuk secara utuh dan berjalan selama 3 tahun ke depan? Ya, menurut analis sepak bola Australia, mereka bahkan menyebut kualitas Indonesia kini sudah berada di atas level Australia. Secara pasar pemain atau market value, skuad Indonesia sudah melewati skuad Socceroos. Hal ini cukup menarik ya, mengingat dalam pertemuan terakhir antara Australia dan Indonesia di ajang kualifikasi, skor akhir menunjukkan 5-1 untuk kemenangan Australia.
Tapi ketika media Australia membedah permainan secara posisi objektif, 10 besar mereka dunia. justru mengakui bahwa Indonesia tampil luar biasa. Swedia. Skor besar itu tidak mencerminkan dominasi, justru sebaliknya. Australia disebut sangat beruntung karena bisa mencetak gol dari sedikit peluang yang Ini ada. publik menanti. Indonesia disebut sebagai tim baru lahir, namun sudah mampu Memperbaiki menggempur situasi. Australia sepanjang pertandingan. Jika sekarang saja sudah bisa Turnamen memperpanik besar Australia, hanya akan jika menjadi- Indonesia terus membangun skuad ini dengan konsisten, meningkatkan yang percaya chemistry antar bahwa pemain, keputusan- serta menjaga gaya bermain agresif dan terstruktur Dan seperti saat penentuan ini, wasit maka dapat bukan membuat- tidak mungkin mereka akan menjadi pesaing kuat dalam Karena itu, perebutan tiket ke meski Piala Indonesia Dunia. diprediksi Timnas Indonesia akan menjadi harus salah siap satu dari menghadapi sedikit negara hambatan-hambatan Asia yang tersembunyi. bisa menantang kekuatan-kekuatan besar Piala seperti Dunia Jepang, 2026. Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, dan Australia sendiri. ditambah Bahkan dalam beberapa dengan strategi skenario yang kuat kualifikasi, Indonesia bisa saja menggeser posisi Mereka tradisional tim yang salah paling satu ditakuti dari di putaran mereka. Tim yang semula dianggap lemah dan hanya Ke-6 unggul zona semangat Asia. kini telah bermetamorfosis menjadi skuad dengan kualitas individu Harus yang bertarung di terlatih, lapangan, taktik tetapi yang modern, juga dan semangat bertarung yang tetap membara. Kombinasi penuh ini ketidakpastian. jarang dimiliki oleh tim di kawasan ASEAN. Masyarakat sepak bola Apakah Indonesia pun patut kualitas merasa timnas bangga Indonesia- sebab saat ini tidak lagi hanya membangun mimpi Apakah tapi sedang menyaksikan skenario awal tersembunyi- dari kebangkitan besar yang sesungguhnya. Timnas Benar. kita Kini kini tak lagi dipandang sebelah mata. Kini kita sedang duduk di meja yang sama, yang akan yang menghadapi sama dengan para jalur raksasa Asia. Dan jika proses ini terus berjalan, Benar. jika kita semua, federasi, Dan pelatih, pemain, dan seluruh rakyat tetap bersatu Ya. dan mendukung perjuangan ini, Euforia bukan tidak mungkin 5 tahun lagi Pernah kita terjadi tidak sebelumnya. hanya bicara tentang lolos ke Piala Dunia, tapi kita mulai Keempat menargetkan adalah untuk pencapaian besar. bersaing di sana. diiringi dengan kedewasaan dalam melihat hasil. Piala Dunia 2026. Ditambah dengan strategi yang kuat dan